Teruskan. Apa doanya? Taib. Dari mana taunya? Keturunkan hadisnya. Bismillah. At-Tirmidzi. Kembalikan. Saya ambil satu paket dengan yang ini. At-Tirmidzi. Nomor hadis 284. Hadisnya sahih. Alhamdulillah. Fokus. At-Tirmidzi nomor hadis 284. Saya turunkan kitab dulu ya. Supaya nanti dengan kitab ini kita bisa memahami dengan baik. Supaya bukan pendapat pribadi, tapi kita mengacu pada pemahaman ulama. Bagaimana ulama merangkum hadis-hadis ini, memahamkan pada kita, di situ kita bisa melihat dengan baik. Kita bisa melihat dulu misalnya kitab Nihayatul Muhtaj. Kita ambil halaman 518. Kemudian kita turunkan lagi. Ada kitab bagus sekali. Namanya Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Masya Allah. Yang ini Syafi'i, yang kedua Hambali. Ya, karena sekarang sedang marak ada pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal diperkenalkan. Juga pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i sudah dipraktikkan. Supaya tidak ada benturan di antara keduanya, antum mesti paham konsepnya. Karena nanti saya sering menemukan meme-meme atau gambar-gambar di media sosial, sering menyoal satu dengan yang lainnya, tapi saya melihat ini kurang piknik kitab. Jadi belum melihat kitabnya dengan baik, sudah berkomentar dan memberikan hukum, itu yang bahaya. Dan yang paling repot akhirnya, maaf, menyimpulkan hukum yang keliru, dan terjadilah perselisihan yang tidak dibenarkan di situ. Akhirnya apa? Yang benar itu kan yang sholat, sholatnya baik. Ini antum sudah sholat, bisa berselisih. Sholat kan mencegah perselisihan. Sholat mencegah kemungkaran. Kenapa antum sholat tiba-tiba mengerjakan yang mungkar? Ada masalah dalam sholat antum. Nama kitabnya Zadul, masih ingat? Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Ya. Jadi Imam Ahmad nanti punya kitab yang disyarah kemudian namanya Al-Muqni'. Ya. Kemudian dari syarahnya itu disebut dengan Zadul Mustaqni'. Ikhtisar, resum dari kitabnya Al-Muqni'. Nah, pengarangnya namanya Syekh Musa bin Ahmad bin Musa bin Isa bin Salim, bin Salim bin Isa bin Salim Al-Hijawi. Al-Hijawi. Wafat kisaran tahun 935 Hijrah. Ya, ini kitab bagus, mazhabnya Hambali. Yuk kita baca. Teman-teman sekalian, ada 3 versi riwayat dalam bacaan doa-doa ini. Yang riwayat ini nanti akan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' pada jilid yang ketiganya. Perhatikan, ada yang simpel, sederhana. Jadi begitu Anda bangun begini, Anda ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Selesai. Tahan, selesai. Ini riwayat yang pertama. Jadi begitu bangkit, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi kalimatnya semua sama. Apa? Rabbighfirli. Riwayat pertama menyampaikan Rabbighfirli, boleh dibaca juga dengan Allahummaghfirli. Dua-duanya ada turunan riwayatnya. Saya hapus dulu ini. Bismillah. Lihat baik-baik, nanti maksud saya, kalau Anda sudah paham riwayatnya, Anda bisa menempatkan kapan itu dibaca. Dalam suasana apa? 1, Rabbighfirli. Atau apa? Allahumma firli. Dibaca berapa kali? Boleh 1 kali? Boleh? Boleh? Tayyib. Kalimatnya Rabbighfirli. 2. Ada yang bentuknya sampai dengan 5 doa. Ya, Rabbighfirli, warhamni, wajburni. 3-nya sama semua. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. 5. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Jelas? 5 doa. Rabbighfirli 1, warhamni 2. Boleh saya hapus dulu yang ini? Atau redaksinya saya ganti. Boleh dihapus? Boleh. Saya kasih tahu ya, hukum kita yang kedua. Kalau saya katakan boleh saya hapus, berarti saya yang hapus. Kalau saya katakan boleh dihapus, berarti saya memberi peluang pada Anda untuk membantu saya menghapus. Boleh? Baik. Boleh dihapus? Baik. Tapi ingat, Anda pun harus mendengar dulu isyarat saya. Mana yang saya maksudkan dihapus? Ya.
Itu belum, Mas. Dosa antum kalau ngapusin itu. Rabbighfirli warhamni. Ini. Kemudian wajburni. Masya Allah. Warfa'ni. Kemudian warzuqni. Masya Allah. Warzuqni. 3. Ada yang 6. 6. Ya. Bahkan sampai dengan 7. Jadi gabungkan jadi 7. Kita ambil 6-nya. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ini 3. Ini posisinya sama. 1, 2, 3. Nah, 6-nya ada tambahan. Warfa'ni, warzuqni, kemudian wa'afini. Tambahkan wa'afini, plus wa'afini. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini. Ada yang terakhir kemudian, ya, tambah dengan wahdini. Wahdini. Satu lagi tambah apa? Wahdini. Wahdini. Nah, versi hadisnya yang 6 ini kadang menghilangkan satu, masuk yang lain. Kadang menghilangkan satu, masuk yang lain. Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama. Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama. 1. Kalau ini dikumpulkan, ada berapa jumlahnya? Lihat. 1. Yang ini ada di sini. Sini Rabbighfirli, sini Rabbighfirli. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian tambah dengan yang 6. 6, ini ditukar-tukar masuk 1. Jadi 6 tambah 1 berapa? 7. Jadi ada berapa kalimat? 7. Kata Imam An-Nawawi, akan lebih afdol. Kesimpulan yang pertama, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', akan lebih afdol kalau Anda bisa bacakan dalam suasana yang normal, gabungkan ke 7-7-nya. Gabungkan ke 7-7-nya. Sehingga kalimatnya kemudian disusun dengan menggabungkan keseluruhannya. Karena baca yang ini sunnah, ada. Baca yang ini ada hadisnya. Baca yang ini ada hadisnya. Ternyata yang 7 ini semua ada hadisnya. Kalau semua ada hadisnya berarti Nabi mencontohkan. Nabi melafadzkan. Akan lebih bagus kalau semua bacaan Nabi itu dikumpulkan jadi satu. Sehingga jadilah 7 bacaan. Masya Allah. Dan pahalanya lebih banyak karena bacaannya lebih banyak. Contohnya lebih banyak ketika dihadirkan lebih sempurna bacaannya. Maka hadirlah 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, kemudian wa'fu anni. Masya Allah. Wa'afini, maaf, wa'afini. 7. 7 bacaan. Baik. Fokus. Boleh saya baca 7 kalimat ini? Boleh. Boleh saya baca 1 saja? Boleh saya baca 5 saja? Boleh saya baca 6 saja? Taib. Sekarang fokus. Pertanyaannya, kapan saya baca 1 kali yang diulang itu? Kapan saya baca 5 kali? Kapan saya baca ke-7-7-nya? Sehingga Anda tidak harus berdebat pada kalimat-kalimatnya, tapi paham kapan itu digunakan. Mengerti sampai sini? Baik, 1. Penelusuran terhadap hadis-hadis yang pertama ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baik yang dibaca sekali, 2 kali, ataupun 3 kali. Sementara ulama menyimpulkan bahwa bacaan ini kita bacakan dalam kondisi sholat-sholat yang menuntut kita cepat untuk menyelesaikannya. Misal, dalam safar. Dikosor kan? Ya umumnya orang kosor. Apalagi Anda menunggu pesawat misalnya. Anda mau take off, sebentar lagi akan dimulai. Ya, kemudian, maaf, boardingnya akan dibuka, kesempatan Anda sholat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Fardu 4 diringkas jadi 2. Maka ketika Anda kosor, tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Hati-hati. Sholat kosor itu tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Karena yang 4 pun diringkas jadi 2. Maka bacaan pendek pun, bacaan panjang pun dipendekkan. Awas, jangan dipanjangkan. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertama Al-Baqarah misalnya. Sampai selesai. Ya Anda menyiksa diri dan menyiksa makmum di situ. Itu nggak boleh. Ya, jelas ya? Maka Anda pendekkan bacaannya, termasuk dari bacaan surah. Ya, pendekkan. Apa ukuran pendeknya? Ukuran pendeknya jika senilai, semakna, maksud semakna ini, maksudnya nilainya sama panjangnya dengan surah paling pendek di Quran. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau Anda ingin baca surat di luar Al-Kautsar misalnya, maaf ya, yang surat-surat kira-kira panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, maka pilih Anda misalnya beberapa ayat atau hanya 1 ayat yang kiranya kalau dibacakan itu bisa sepanjang Al-Kautsar, surah paling pendek di Quran. Jelas? Ya, misal Anda ambil 1 ayat Al-Baqarah. Al-Kautsar berapa ayat?
Nah, 3 ayat kalau disatukan kan itu kalau disatukan sama persis ya, bisa jadi panjangnya sama dengan panjang 1 ayat di surah yang lain. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau disatukan lebih panjang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini 1 ayat, itu 3 ayat. Jadi boleh Anda rakaat pertama hanya baca ayat kursi saja 1 ayat, itu sah. Jelas ya? Sah. Jadi kalaupun Anda baca 1 ayat, sempurna 1 ayat itu sah. Paham? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selesaikan sampai 1 ayat. Boleh? Boleh. Karena sah dianggap senilai dengan tadi. Tapi kalau Anda misal membaca yang kurang dari ini, misal, kurang dari ini, untuk kategori salatnya sah ditunaikan. Tapi makruh sifatnya. Karena mengambil ringan-ringan yang tidak senilai. Bahkan sebagian makna bisa terpotong. Allahu Akbar. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal Fatihah selesai. Amin. Yasin. Masya Allah, belakang panjang kayaknya. Allahu Akbar. Nah. Itu tidak disukai. Paham ya? Ada sebagian di Turki, itu sebagian tempat. Jadi kalau Anda ingin kilat, dikenal sekali. Itu dalam setiap salat-salat tarawih yang dibaca Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar, pembuka surat yang pendek-pendek. Yasin, Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Allahu Akbar. Nah, Anda pendekkan termasuk dalam bacaan ruku bisa dipendekkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Sujud subhana rabbiyal a'la. Misal yang paling dipendekkan. Setelah itu bangkit, Anda cukup ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jelas? Kalau memang sholat itu menuntut Anda lekas menyegerakannya atau menyelesaikannya. Tapi kalau dalam situasi yang normal, Anda tenang, tidak terlampau terburu-buru, maka dianjurkan Anda menyampaikan kalimat-kalimat minimal yang 5 ini, atau 6, atau bahkan menggabungkan ke-7-nya. Jelas sampai sini? Tayyib, alhamdulillah. Kesimpulan pertama sudah dipahami. 2. Apa hukumnya doa ini? Apa hukumnya membaca doa dalam duduk di antara 2 sujud? Tidak ada hukum, Allahu a'lam. Hukum itu cuma 5. Ya, hukum cuma 5. Ada mubah, tarik ke kanan jadi sunnah, tarik lagi jadi wajib. Tarik ke kiri jadi makruh, tarik lagi jadi haram. Ada 5. Taib. Di antara yang 5 ini apa hukumnya? Taib. Perhatikan baik-baik. Para ulama terbagi 2 pendapat di sini. Fokus baik-baik. Para ulama terbagi 2 pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama. Mayoritas, kalau mayoritas berarti kebanyakan ulama. Kalau di madhab biasanya kalau mayoritas, kalau ada 4 madhab berarti 3 berpendapat. 1 berbeda. Baik, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca doa duduk di antara 2 sujud ini, hukumnya mustahabbah. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kalau sudah mustahabbah, dalam istilah lain bisa diduga atau bisa dikuatkan dengan hukum sunnah. Di sunnah. Sunnah dibacakan. Kalau sunnah itu artinya, kalau Anda bacakan dapat pahala. Tidak dibacakan, tidak dapat pahala. Apa konsekuensi pada sholatnya? Kalau Anda bacakan ini, ketika dibacakan, Rabbighfirli, Anda dapat pahala dari kalimat itu. Tapi kalau Anda tidak bacakan, maaf, Anda tidak mendapatkan pahala, tapi juga sholatnya tetap sah. Itu hukumnya. Jadi kalau Anda tidak baca, misal Anda bangkit saja begini. Tidak baca, hukum mustahabbah, hukum sunnah, kemudian memberikan konsekuensi, sholat Anda tetap dipandang sah, tapi Anda tidak mendapatkan bagian pahala dari bacaan itu. Anda rugi, punya peluang dapat pahala, kok nggak diambil, rugi Anda di situ. Paham? Baik, 1 pendapat yang dinisbatkan pada mazhab Hanabilah, pengikut Imam Ahmad. Pengikut Imam Ahmad, mereka menyampaikan bahwa hukum bacaan ini sifatnya wajib. Boleh dihapus? Baik, alhamdulillah. Tahan, sebelah sini yang dihapus. Baik. 1 hukumnya apa? Mustahabbah. Dalam bahasa lain, ya, bisa disebut dengan apa? Sunnah. Nanti ada yang membedakan mustahabbah dengan sunnah, ada yang menyamakan. Ya. Jadi kalau dibaca dapat apa? Dapat pahala. Baik. Kalau tidak dibaca dapat apa?
tidak dapat apa-apa. Kalau dibaca salatnya sah? Sah. Kalau tidak dibaca salatnya sah? Masya Allah. Yang tidak sah itu yang tidak? Itu paling gampang ya. Baik. Awas, kita belum menyimpulkan anjuran. 2, berpendapat bahwa ini wajib hukumnya dibaca. Wajib. Minimal kalimat Rabbighfirli, Rabbighfirli, wajib hukumnya. Walaupun cuma 1 kalimat kita bacakan. Konsekuensi wajib, berarti masuk dalam kategori rukun yang harus dikerjakan. Kalau Anda tidak baca, batal sholat Anda. Tidak sah. Kalau Anda terlupa akan itu, ganti dengan sujud sahwi. Misal, saya misalnya bangkit itu, duduk di antara 2 sujud. Kemudian saya lupa misalnya, dalam posisi sebagai makmum. Misal saya lupa, begitu saya duduk, saya tidak baca, karena ada pikiran-pikiran lain yang mengganggu. Kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666, kalau Anda sedang sholat, setan akan mengganggu dengan pikiran Anda. Fayaqulu uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Saya selalu tegaskan pada Anda, kalau tidak percaya silahkan praktekkan. Sekarang Anda bisa fokus. Begitu Anda takbir, Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Sampai kata Nabi, hatta la yas'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah, jadi dalam posisi ini ketika dia duduk, misalnya sedang memikirkan macam-macam, setan masuk dalam benaknya, tiba-tiba imam sudah mau sujud lagi. Nah, dalam posisi yang wajib seperti ini, maka orang ini misalnya, atau dia sedang sholat sendirian tidak membacakannya, maka kalau sengaja tidak baca, maka dianggap tidak sah. Batal sholatnya, mesti mengulang. Kalau kemudian dia melupakan itu, atau terlupakan, bukan melupakan, terlupakan itu, ganti dengan sujud sahwi. Baik. Paham sampai sini? Belum selesai. Fokus pelan-pelan. Perhatikan sini. Saya ulang. Bacaannya ada berapa? 7. Bisa dibaca 1? Saat apa? Baik, saat menuntut kita untuk segera menyelesaikan. Kedua, hukumnya apa? Baik, yang kita ambil sunnah supaya mendapatkan bagian pahalanya. Ketiga, awas hati-hati. Ini saya ingin tegaskan bagaimana cara memahami hukum. Ini yang paling penting. 3, boleh nggak saya menambah bacaan lain selain yang 7 tadi? Boleh nggak saya menambah bacaan lain di luar yang 7 tadi? Dan yang saya tambahkan bukan karangan saya pribadi, tapi mengambil dari yang ma'thurat. Ma'thurat itu ada riwayat-riwayat dari diri Nabi SAW, baik yang terambil dari bahasa Al-Quran, ataupun bahasa hadis, pernah dibacakan oleh Nabi, walaupun tidak saat pada membacakan dalam posisi itu. Misal, Nabi bacanya bukan dalam posisi duduk di antara 2 sujud. Pernah dalam berdoa. Doa ini ada dari Nabi. Atau didapatkan dari Al-Quran. Kemudian itu ma'thur. Ya terhubung pada Nabi SAW. Cuma tidak ditemukan Nabi membacakannya pada saat duduk di antara 2 sujud. Pertanyaan saya dalam posisi ini, boleh nggak kita membaca doa bagian dari ma'thurat, ditambahkan dalam 7 ini, jika memang situasinya memungkinkan ada waktu untuk membaca itu? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Sekarang boleh dengan tidak boleh kita cek begini. Bangkit Pak Surya. Bismillah. Baik. Bacakan doa duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajibulni wa'afini wa'fu anni. Ini berarti melihat yang tadi dihafalkan. Sekarang yang biasa. Rabbi firli. Itu yang biasa dibaca. Berarti beliau terbiasa safar. Ya, terbiasa cepat menyelesaikan salat. Baik, yang dibaca keseharian. Ada yang lain? Enggak, ini aja. Ini aja. Alhamdulillah. Tayyib, baca. Rabbirfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tayyib, ulangi. Rabbirfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, wa'fu anni. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya temukan kalimat wa'fu anni. Tadi belum saya temukan. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Baik, ada wa'fu anni. Masya Allah. Jumlahnya 6, tapi wa'fu anninya kan nggak ditemukan di sini. Silakan cek. Bahkan sebelum beliau duduk ini, saat duduk baca itu 8 jumlahnya. 8, ya. Tapi setelah kita belajar jadi 6. Cuman ketika mengurangi ada kalimat yang tidak ada di sini. Muncul di sini kalimatnya wa'fu anni. Pernah dengar kalimat wa'fu anni? Kalau kita tambahkan wa'fu anni tambah 7 jadi berapa? 8. Yuk kita baca rame-rame sama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berapa jumlahnya? 8. Tambahannya apa?
Wa'fu anni. Masya Allah, wa'fu anni. Pertanyaan saya, boleh nggak baca wa'fu anni? Yang boleh angkat tangan. Ya. Yang tidak boleh angkat tangan. Kita harus pakai dalil. Jadi boleh, tidak boleh, harus memahami dalil. Jangan sampai belum paham dalil, sudah pasang gambar. Ini tidak boleh, ini asli, ini palsu, ini setengah asli, ini setengah palsu. Ya, baik. Nah, kita pahami dulu. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Sudah, jangan kreatif. Sudah, gak usah kreatif ya. Itu ukurannya, itu yang dibaca. Tapi kalau ada peluangnya, jangan juga berselisih. Karena ada dalil yang digunakan. Dan di situ para ulama mempraktikkan. Sekarang, mari kita mulai bahasan kita. Mau duduk atau balik? Baik. Akhwai, silahkan boleh bergabung dulu sebentar. Baik ya. Coba diulangi. Naik lagi. Sekarang pakai bismillah. Alhamdulillah. Perhatikan, ketika tidak membaca bismillah, dia bergetar. Ayo bismillah. Jazakallah khair. Di sini aja Mas, jangan jauh-jauh. Ya. Astagfirullahaladzim. Fokus baik-baik. Perhatikan sini. Perhatikan cara membaca dalam bidang fiqih. Pengenalan dari para ulama kita. Kalau antum lihat dalam kitab Zadul Mustaqni ini karangan Hambali, atau Nihayatul Muhtaj, yang dini Asy-Syafi'i, dan saya masih menyimpan filenya di handphone saya, nanti saya bisa bacakan kepada Anda, dan saya berikan referensinya kepada Anda. Saya ambil kesimpulannya dulu. Perhatikan cara baca para ulama. Perhatikan cara membacanya. Baik. Fokus baik-baik, lihat ke sini. Ini Rabbighfirli. 1. Yang kedua, ada yang 6. Bahkan ada yang 5. Bahkan digabungkan jadi 7. Perhatikan baik-baik. Ketika ulama membaca ini semua, perhatikan cara memahaminya. Ada 2 poin yang harus Anda baca. Poin pertama adalah mengambil aspek hukum mustahabbah atau sunnah dalam praktek ibadah. Ketika ada satu bagian dalam salat atau dalam ibadah disebut dengan mustahabbah, bukan bagian dari wajib, maka hukum mustahabbah itu memberikan konsekuensi perluasan, fleksibilitas dalam pengamalannya. Sepanjang yang diamalkan itu masih ada dalam frame tuntunannya. Masih ada tuntunan dalil-dalil syariatnya. Misal, saya beri contoh. Dalam sujud saat sholat, sujud apa hukumnya? Wajib, karena bagian dari rukun. Anda tidak sujud, batal sholat Anda. Tapi bacaan sujudnya, apa hukumnya? Sunnah. Ya, subhana rabbiyal a'la. Ada pilihan sampai 8 bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang lain dan seterusnya. Pertanyaannya, lihat baik-baik. Bukankah Nabi mengatakan aktsirud doa, perbanyak doa saat sujud? Perbanyak doa. Sekarang kalau saya mau berdoa, boleh enggak saya berdoa yang saya butuhkan? Bacaannya belum pernah disebutkan oleh Nabi. Tapi kebutuhannya saya rasakan sekarang. Saya kan nggak bisa membacakan sesuatu, misalnya, mohon maaf, yang sekiranya tidak saya alami. Saya minta, tapi saya nggak butuhkan. Saya butuh air, bukan butuh spidol. Apakah mungkin saya katakan, ya Allah, bohong, belikan saya spidol. Berikan saya spidol, berikan saya spidol. Mustahil, pasti saya minta air. Jelas sampai sini? Maka dari itu ketika Nabi mengatakan perbanyak doa dalam sujud, perbanyak doa dalam sujud, itu artinya boleh kita memperbanyak doa dalam sujud sepanjang apa yang kita butuhkan itu yang kita mintakan. Hanya teknisnya diatur oleh para ulama. Jika bacaan itu disebutkan oleh Nabi, maka ungkapkan, lafadzkan. Misal, Nabi membaca misalnya dalam sujudnya. Misal, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Lebih panjang lagi. Allahumma nawwir fi lisani. Allahumma nawwir fi qalbi. Allahumma nawwir fi sam'i. Allahumma nawwir fi hayati. Misal, ketika Anda mendapatkan bacaan-bacaan semacam ini, Nabi pernah bacakan, maka Anda boleh kemudian mengulangi dan melafadzkannya. Tapi jika Nabi tidak pernah melafadzkannya, untuk kehati-hatian kata para ulama, Anda boleh meminta apa yang Anda hajatkan, tapi cukup dalam hati saja. Tidak perlu dilafadzkan di sini. Paham ya? Maka misal, maaf, Anda sedang akan menempuh pekerjaan besok. Ada pertaruhan dalam proyek Anda. Sujud minta pada Allah, boleh. Tidak harus dilafadzkan. Minta dalam hati Anda, mohon. Anda yang duhai sedang akan lamaran besoknya. Ya, belum akan ditentukan diterima atau tidak, gitu kan? Masya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Rab, dan sebagainya. Taib, duhai Anda yang akan besoknya ujian misalnya, akan menentukan dalam ujian perkuliahan Anda, dalam sujud minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Taib, teman-teman sekalian, demikian, ketika tempat-tempat itu dimaksudkan dalam tempat-tempat mustahabbah untuk berdoa, maka hukumnya meluas. Sepanjang dia maudhi'al mustahabbah,
tempat-tempat yang berkenankan dengan hukum mustahabbah, ada doa di dalamnya, maka boleh kita kemudian memperbanyak doa itu karena disunahkan memperbanyak doa di sana. Anda harus paham kaidah fikih dulu. Kalau ada tempat, satu keadaan dalam ibadah, misal dalam sholat, hukumnya mustahabbah, melekat doa di dalamnya, maka kaidah fikihnya mengatakan boleh dia ditambahkan doa itu sepanjang ada ma'thur, bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, awas fokus baik-baik, doa itu tidak merubah kemudian lafaz-lafaz yang sudah ada. Di sifatnya boleh mengulang yang sudah ada, disebut dengan takrar, atau menambahkan doa yang ma'thur tanpa mengurangi yang sudah ada. Misal, Nabi mengucapkan sekali, Rabbighfirli. Kenapa Anda mengucapkan 3 kali? Padahal sunnah Nabinya 1-2 kali. Nabi mengatakan, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kok Anda sampai 3 kali? Kalau Anda mau konsisten, harusnya 2 kali saja. Harusnya sekali saja, tapi Anda bisa katakan sampai 3 kali. Apakah boleh? Boleh, karena hukumnya mustahab. Mustahab dalam doa menambah fawaidnya. Mustahab dalam doa menambah fadilahnya. Saya bacakan pendapat ulamanya supaya antum jelas memahaminya. Bismillah. Tayyib. Fa fi hasyiatil Zadil Musta'ni fil fiqh al-Hambali. Dalam kitab Zadul Mustaqni dalam fikih Hambali. Hambali itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara murid-murid beliau yang paling populer saat ini Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Kemudian dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Turunannya kemudian ya Al-Muhaddits fi asr muasir. Ya muhaddits di abad ini Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Jadi kalau Anda mengikuti mazhabnya Syekh Al-Albani, mengikuti kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, ini di antara pendapat-pendapat dari mazhab Hambali. Apa di antaranya? Saya bacakan. Ba'da an dzakara al-haditsain al-waridain fi ad-du'a baina as-sajdatain, setelah membacakan doa-doa yang tadi disebutkan, 2 hadis yang tadi saya sebutkan, ada sekali Rabbighfirli Rabbighfirli, ada yang menggabungkan itu. Kemudian wa hadzanil haditsanil warid fihima min babid du'a. 2 hadis ini cara memahaminya bukan hanya memahami bacaan, tapi memahami itu sebagai doa yang dianjurkan. Doa. Wa minhu yustafadu anna hadzal mawdhi' mawdhi'ad du'a. Dari sini disimpulkan bahwa tempat duduk di antara 2 sujud itu adalah posisi berdoa. Masya Allah. Luar biasa cara menyimpulkannya. Lihat. Lihat cara memahaminya. Hadis ini bukan sekedar menunjukkan bacaan. Ini yang dibaca, bukan. Tapi juga memberikan gambaran kepada Anda bahwa hadis ini adalah isinya doa. Ketika hadis ini isinya doa, maka posisi duduk di antara 2 sujud disimpulkan ini posisi berdoa. Paham sampai sini? Saya ulang. Kita duduk di antara 2 sujud, baca bacaan. Bacaan ini kata Syekh yang dimaksudkan dari Fiqh Hambali, ini adalah bacaan doa. Rabbighfirli doa bukan? Warhamni doa bukan? Karena semua bacaannya doa, maka posisi duduk di antara 2 sujud adalah posisi sedang berdoa. Paham sampai sini? Teruskan dulu bacaannya. Bismillah. Supaya sempurna bacaan kita, supaya tidak diduga sebagai pendapat pribadi. Tayyib. Wa haitsu kana mawdhi'ud du'a wa haitsu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutilul julus. Sedangkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa itu adalah memanjangkan bahkan melamakan dalam doanya. Bahkan beliau menyimpulkan yutilul julus, dalam duduknya ini diperbanyak, diperpanjang duduknya. Kalau diperpanjang duduknya, apa yang dibaca Nabi pada saat itu? Lihat baik-baik. Kalau diperpanjang dalam duduknya, kemudian tempatnya tempat berdoa, kalau Anda diberikan tempat berdoa, kira-kira Anda ingin baca panjang, baca pendek? Tayyib. Sekarang lihat baik-baik. Haitsu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutilul julus hatta yuqala qad nasiya fa in fi. Sampai-sampai ada yang menyimpulkan jangan-jangan Nabi lupa ini. Ada yang menyimpulkan Nabi lupa. Maksud lupa itu ada gerakan setelahnya, saking lamanya beliau duduk. Ya, apa yang dibacakan oleh Nabi pada saat itu? Ya, yang terdengar ini 3 bagian tadi. Rabbighfirli, ya, kemudian ada yang 6. Ada yang 6-nya ditukar-tukar, digabungkan jadi 7. Tayyib, lihat kesimpulannya. Fa inna fihi annahu la ba'sa. Baik, kesimpulan dari panjangnya duduk Nabi bisa dianggap dan diambil isyarat dari panjangnya duduk ini, annahu la ba'sa an yazida minal ad'iyah ma sya'a min ghairi an yattakhya syai'an minal alfad sunnatan mustahabbatan fi hadzal mawdu'. Karena itu bisa disimpulkan karena Nabi memanjangkan duduknya, setiap yang dipanjangkan menunjukkan banyak doa yang dibacakan. Maka isyarat ini menunjukkan bolehnya kita mengambil doa-doa yang bermanfaat atau mengulang-ulang doa yang dimaksudkan sepanjang ada peluang dan waktu untuk membacakannya. Di kesimpulan para ulama mazhab Hambali, kalau Anda ingin mengulang-ulang ini, misal Anda sedang jadi makmum, imam belum selesai baca, masih beliau kemudian duduk. Anda sudah selesai 7, maka Anda bisa mengulang lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Misal,
Imam masih berdiri, masih duduk. Anda boleh ulang lagi. Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Sah? Paham sampai sini? Tayyib. Atau Anda, kata pendapat tadi, boleh kemudian menambahkan doa, tapi syaratnya harus ma'thur. Ada doa itu dari bagian Al-Quran atau hadis yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW. Walaupun bukan di posisi duduk di antara dua sujud. Maka saya bacakan kitab yang kedua. Bismillah. Sekarang, madhab Syafi'i. Sudah ya, tadi sudah saya tandai sebagian. Taib. Kitabnya namanya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Di Kitabus Salah, pasal pembahasan fi bayanil qiblah wa ma yattabi'uha, di Arkanus Salat, bab yang ke-8. Ya, supaya lengkap kita bacakan. Saya bacakan ya, perhatikan baik-baik. Wa qala al-Mutawalli, Imam al-Mutawalli berpendapat, ya, yustahabbu lil munfarid, disunnahkan, dianjurkan bagi seorang yang sholat sendirian, ya, wa imamun, atau seorang imam. Jadi baik itu imam atau sendirian atau bahkan ada bermakmum di belakang imam yang menyifati seperti ini sholatnya. Perhatikan baik-baik, min murrin au yazidu ala dhalik, untuk mengulang-ulang bacaan-bacaan ini. Kalau dia mendapati waktunya masih bisa dilakukan, au yazidu ala dhalik, atau menambahkan bacaan di luar yang ini sepanjang itu dibutuhkan. Dan bacaannya sifatnya ma'thur. Jadi Anda butuh itu, ada kebutuhan Anda di situ, karena ini tempatnya berdoa. Saya ulang, karena ini tempatnya berdoa, Anda sedang punya kebutuhannya, ada bacaannya, pernah disebutkan di Quran, ada dalam hadis, maka kata para imam mazhab, boleh dibacakan di situ dan dianggap mustahab bacaannya. Baik, siapa saja yang pernah mempraktikkan itu? Mari kita lihat. Pelan-pelan. Rabbi habli qalban taqiyan, naqiyan minasyirki bari'an, la kafiran wala syaqqiyan, warfa'ni warhamni min ziyadati 'alal muharrir. Masya Allah. Bahkan ada yang menambahkan dengan bacaan, ini Al-Imam Al-Mutawalli mengatakan, beliau menambahkan bacaan, Rabbi habli qalban naqiyan, taqiyan naqiyan, ya Allah anugerahkan pada saya suasana hati yang takwa dan suci dari kotoran. Jadi kalau Anda punya sifat-sifat kurang baik, sering dengki pada orang, ada sifat pendendam, sulit menguasai hati, maka dicontohkan doanya. Doanya ada dari Nabi, ada kalimatnya, Anda bacakan dalam kalimat ini. Seperti dibacakan oleh Syekh Mutawalli. Ya Rabbi habli qalban naqiyan taqiyan. Ya Allah anugerahkan pada diri saya kondisi hati yang bersih, suci dan takwa. Nabi pernah menyampaikan, Allahumma ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Tayyib, saya teruskan lagi sampai menemukan kalimat wa'fu anni. Tayyib, wazada fil ihya, sedangkan dalam kitab al-ihya, karangan al-Ghazali, ya, Imam al-Ghazali pernah mengarang kitab Hujjatul Islam, diakui keislamannya, diakui sebagai hujjah. Hujjah itu artinya setiap kalimatnya dalil, karena menguasai hukum-hukum Quran, menguasai hadis-hadis Nabi SAW. Dalam kitabnya al-ihya beliau mengatakan, ba'da qawlihi wa'afini wa'fu anni. Ba'da qawlihi, setelah mengatakan wa'afini wa'fu anni, maka boleh menyebutkan kalimat wa'fu anni, sepanjang itu dibutuhkan dalam doa. Jadi, ulama menyimpulkan dalam bacaan ini, satu, posisi dalam duduk di antara dua sujud itu adalah posisi berdoa. Jelas sampai sini? Baik, sedangkan sifat berdoa yang dikerjakan Nabi, itu seringkali memanjangkan doa. Dan lama dalam posisi duduknya. Ini mengandung isyarat setiap dalam fikih, dalam bab bahasan ibadah, setiap ada posisi berdoa, setiap yang dipanjangkan berarti sunnah kemudian menambah bacaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Paham? Syarat penambahan ini jika ada ma'thur. Ma'thur itu teriwayatkan sampai ke Nabi, baik dari hadis ataupun terambil dari bagian Al-Quran. Kesimpulan ini disampaikan bukan seorang oleh Adi Hidayat, tapi disampaikan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan saya ingin menyampaikan kesimpulan pada Anda, kalau Anda bisa bacakan 7, maka itu yang terbaik yang bisa Anda bacakan. Jika memang ada kebutuhan yang lain di luar yang 7 ini, boleh Anda bacakan seperti halnya pendapat ulama tadi. Bisa Anda lafadkan, bisa juga Anda sirkan, cukup Anda sampaikan dalam hati saja. Ya, jelas sampai sini? Paham ya? Itu objektif. Kalau saya tidak memaksakan, silakan Anda pilih yang mana. Tugas saya seorang guru membuka bagi Anda pengetahuan seluas-luasnya. Sehingga ketika ada orang mengamalkan yang ini, Anda paham, oh dia mengamalkan yang ini. Kalau dia mengamalkan yang 1, dalilnya ini. Kalau dia mengamalkan yang 7, dalilnya ini. Yang kita sepakati, yang nggak ada dalil, itu yang tidak kita amalkan. Paham sampai sini? Kenapa jadi tegang begini? Halo? Awas. Jangan Anda simpulkan setelah ini Ustadz Adi. Masya Allah, membolehkan ini itu. Bukan. Saya hanya membuka kitab para ulama.
Begitu antum dapatkan keterangan kitabnya, antum paham hukumnya. Kalau sudah paham, pilihan antum untuk memilihnya. Tugas saya bukan memaksa antum, tugas saya menyampaikan kalimat pengetahuan, dan dengan itu anda mudah menyampaikan dan memilih apa yang ingin anda amalkan. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Boleh baca wa'fu anni? Masya, boleh baca wa'afi nih? Yang tidak boleh? Tidak salah, aja selesai masalah. Bagian terakhir. Bagian terakhir. Jadi maksud saya gini, kalau ada kemudian yang bikin gambar lagi misalnya, ini yang benar 7 dalam hadis, yang tidak benar coret. Antum turunkan kitabnya ini, ininya ini, ininya ini. Akan lebih aneh. Yang sangat aneh itu adalah murid-murid yang mengambil pada Hambali, ya, murid-murid yang menisbatkan pada Syekh Al-Albani, menisbatkan pada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menisbatkan pada Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, tapi kemudian mengingkari yang ini, sedangkan guru-gurunya menyebutkan kalimat itu. Itu yang agak aneh. Ya, gurunya hafal Quran, hafal hadis, tahu hukum, imam besar. Antum imam bukan, jadi makmum kadang-kadang. Quran belum hafal, hadis belum tahu, kenapa antum pada ribut? Kalau ini antum amalkan 7, amalkan 7. Sudah selesai. Kalau ingin tambah dengan yang lain, sesuaikan dengan hukumnya. Jangan menambahkan dengan kreativitas sendiri. Ambil hukumnya, keluarkan hukumnya, tanyakan pada ulama, baru praktekkan. Jelas sampai sini? Dan indah amalan kita.